Bapak Ibu sekalian, di zaman Sang Buddha ada seorang upasaka yang adalah seorang hartawan. Karena memiliki harta yang melimpah, dia juga sangat dermawan. Nama aslinya adalah Sudatta. Karena dia sering berdana kepada mereka yang kelaparan, maka masyarakat memberi dia julukan Anathapindika, pemberi makan kepada mereka yang lapar. Anathapindika tinggal di kota Sawati. Sawati adalah ibu kota kerajaan Kosala. Kata Sawati itu berasal dari dua kata, yaitu kata Saba dan Ati. Saba itu artinya semua, Ati itu artinya barang. Semua barang ada di Sawati. Jadi maksudnya, kalau seandainya masyarakat atau orang pada masa itu membutuhkan suatu barang, dia sudah mencari ke kota-kota lain, tapi dia tidak mendapatkan barang yang dicari. Begitu dia mencari di Sawati, makanya dia mendapatkan barang tersebut. Dari sinilah kenapa kota itu disebut Sawati. Semua barang ada di Sawati. Sebagai pedagang, Anathapindika kerap kali melakukan perjalanan dagang keluar daerah, keluar kota. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, pedagang-pedagang India itu kerap kali melakukan perjalanan yang jauh buat dagang. Makanya wajar kalau seandainya kita di Nusantara pada masa lalu itu sudah punya interaksi dengan masyarakat India. Ya, sudah punya interaksi perdagangan dengan masyarakat India. Kalau kita baca Jataka, kan banyak kisah-kisah pedagang di dalam Jataka. Yang ketika mereka dagang itu membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan baru pulang. Nah, ada yang menduga mereka dagang jauh-jauh itu ada yang sampai ke Nusantara. Nah, Anathapindika ini dagang dari Sawati ke Rajagaha. Rajagaha itu ibu kota kerajaan Magadha. Ya, ibu kota kerajaan Magadha. Jadi sudah pindah ke kerajaan lain kalau dia dagang. Jauh itu. Ya, jauh. Nah, di Rajagaha ini Bapak Ibu sekalian, Anathapindika biasa bermalam di rumah iparnya. Ya, jadi kalau dia dari Sawati mau dagang di Rajagaha, dia bermalam di rumah ini. Ketika dia melakukan perjalanan dagang kali ini di Rajagaha, dia pun bermalam di rumah iparnya. Informasi pemberitahuan bahwa dia mau datang sudah disampaikan. Tapi ketika dia datang, semua orang di rumah tersebut sibuk. Tidak ada yang menyambut kedatangan Anathapindika. Dia bertanya-tanya, ada apa di rumah ini? Gak biasanya, saya kok gak ada yang nyambut, semuanya sibuk. Dia kemudian berpikir, oh jangan-jangan keluarga ini mengundang raja untuk datang ke rumah ini. Atau keluarga ini mengundang bangsawan kerajaan untuk datang ke rumah ini. Maka dia pun kemudian mencari tahu lewat iparnya. Begitu ketemu langsung nanya, saya kan udah ngasih tahu mau datang, kok saya nggak disambut, nggak kayak biasanya? Semuanya pada sibuk, ada acara apa? Ngundang raja ya? Bukan.
Ngundang bangsawan kerajaan ya? Bukan. Lalu ngundang siapa? Sesibuk ini. Kami mengundang Sang Buddha untuk hadir menerima dana makan di rumah ini. Ketika Anathapindika mendengar kata Buddha diucapkan, dia tidak percaya. Ngundang siapa? Buddha. Iya, ngundang Buddha. Beneran? Iya, ngundang Buddha. Dorongan untuk ketemu Sang Buddha muncul dalam diri Anathapindika. Sangat kuat. Oh, kalau begitu saya pengen ketemu. Besok saja. Hari sudah petang. Sebentar lagi gerbang kerajaan akan ditutup. Sang Buddha sedang tinggal di hutan Sitawana. Ya, nanti kalau ke hutan Sitawana harus lewat kuburan. Besok saja. Besok Sang Buddha akan datang ke rumah ini. Nanti bisa ketemu dengan Sang Buddha. Ya, maka Anathapindika pun kemudian ditunjukkan kamar tempat biasa dia bermalam di rumah itu. Tapi desakan untuk ketemu Sang Buddhanya itu sangat kuat. Ya, malam itu dia nggak bisa tidur pules. Kenapa? Karena punya keinginan pengen ketemu Sang Buddha. Ya, sama kayak kita kan, kalau kita pengen apa-apa pasti kita juga gelisah, nggak bisa tidur. Pengen beli motor baru pasti gelisah. Ya, pengen beli handphone baru pasti gelisah, nggak bisa tidur pulas. Atau besok mau pergi kemana, pasti malam ini tuh nggak bisa tidur mikirin. Dulu waktu saya masih jadi umat itu, biasa kalau Wesak kan kita pergi ke Borobudur. Besok pagi mau berangkat, malam ini tuh nggak bisa tidur, gelisah. Ya dulu kan masih belum ada jalan tol Trans Jawa, ya jalanannya jauh, tolnya cuma sampai Cikampek, setelah itu jalan biasa, masuk tol lagi di Semarang, ya kan? Iya, bisa 14 jam sampai Borobudur, bisa 16 jam sampai Borobudur. Pernah waktu saya masih SD atau SMP itu mobilnya sampai mogok berkali-kali di jalan. Ya, sampai mogok berkali-kali. Sampai tanya-tanya ke warga, Borobudur masih jauh enggak? 10 kilo lagi, kita jalan kaki aja yuk, soalnya mobilnya mogok. Ya, saya masih ingat itu di daerah mana itu, Ambarawa kayaknya itu. Ya, ada jembatan yang berkelok tajam itu. Ya, ada ya. Nah, berkelok tajam sekali itu. Terus nanjak, turun, nanjak gitu. Ada ya? Nah, padahal sudah hampir 30 tahun lalu. Ya, nah, nggak bisa tidur Anathapindika malam itu. Sampai terjaga 3 kali dia. Nah, ketika dia terjaga yang ketiga, hari sudah subuh. Maka dia pun bangun dari peraduannya, dari ranjangnya. Dan ketika dia bangun, dia ingin ke tempat Sang Buddha di hutan Sitawana. Padahal matahari belum terang. Matahari belum terbit, hari masih gelap. Ya kalau sekarang mungkin jam 3, jam 4 kan subuh. Nah, tapi ketika dia keluar dari kamar, ternyata pintu-pintu kamar di rumah itu semua sudah terbuka, dibukakan oleh para dewa. Termasuk ketika dia menuju gerbang yang menuju hutan Sitawana, ternyata sudah dibuka juga. Maka dia pun kemudian berjalan ke sana. Begitu keluar dari gerbang kota raja, udara masih gelap, cuaca masih gelap, suasana masih gelap. Mulai ragu-ragu, maju jangan, maju jangan. Nah, pada saat itu ada Yakasiwaka yang pada kehidupan lalu adalah kerabatnya Anathapindika. Memberi motivasi, memberi dorongan kepada Anathapindika. Maju saja berumah tangga, maju saja. Aku akan menerangi jalanmu menuju ke tempat Sang Buddha. Ya, jadi meskipun lewat kuburan, karena ada yang menerangi jalan, Anathapindika pun berjalan menuju hutan Sitawana.
Sang Buddha saat itu sedang meditasi jalan. Mengetahui ada Anathapindika datang, Sang Buddha menyapanya dengan nama aslinya. Apa namanya tadi? Hah? Ya, Sudata, gampang ya. Kayak di Jawa kan Sudarto. Ya. Kemarilah Sudata. Maka Anathapindika pun mendekat. Sang Buddha memberikan khotbah bertingkat atau panca anupubikata. Dana kata, sila kata, kamadinawa kata, nekamani sangsakata, saga kata. Ya, untuk apa? Menggembirakan batin Anathapindika dengan dhamma. Khotbah tentang dana, melatih sila, bahayanya memuaskan keinginan, ya, bahagianya meninggalkan keduniawian, dan juga kebahagiaan surgawi. Anathapindika makin gembira, makin riang. Batinnya sudah siap untuk diberi ajaran lanjutan. Apa? 4 kebenaran mulia. Sang Buddha membabarkan 4 kebenaran mulia kepada Anathapindika. Anathapindika pun kemudian menembus dhamma, mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Dia pun kemudian mengundang Sang Buddha untuk menerima dana makan dari tangannya esok hari. Karena hari itu kan sudah berganti hari, maka yang dana makan adalah iparnya. Sang Buddha menerima dengan berdiam diri. Setelah itu Anathapindika pun pamit kembali ke rumah iparnya. Ketika dia menyampaikan hal ini, bahwa dia sudah ketemu dengan Sang Buddha dan mengundang Sang Buddha untuk hadir menerima dana makan dari tangannya, iparnya merespon baik. Saya mau kasih kamu pinjaman dah, kamu kan belum dagang, baru sampai di sini. Barangkali belum ada duit. Ya, Anathapindika menolak. Enggak, saya ada. Bahkan ketika berita ini sampai ke telinga Raja Bimbisara pun, Raja Bimbisara juga mau kasih pinjaman. Anathapindika pun menolak. Biar saya berdana dari tangan saya sendiri. Apa yang saya dapatkan. Ya, ini hebat kan ya. Raja aja mau kasih kredit. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka keesokan harinya Anathapindika pun melayani Sang Buddha. Dan ketika Sang Buddha sudah selesai makan, Anathapindika mengajukan undangan untuk Sang Buddha datang ke Sawati, kampung halamannya. Sang Buddha menerima dengan mengatakan, Tathagata senang tinggal di tempat tenang dan sunyi. Maka setelah urusan dagang Anathapindika selesai di Rajagaha, dia pun segera bergegas pulang. Sepanjang perjalanan menuju Sawati dari Rajagaha, dia memberi kabar kepada kerabatnya, sahabatnya, temannya, nanti Sang Buddha mau lewat jalan ini dengan para biku. Sang Buddha akan menuju Sawati. Bangunlah tempat-tempat bermalam buat Sang Buddha. Sediakanlah dana makan untuk Sang Buddha dan para biku. Dan ketika Anathapindika tiba di Sawati, maka dia pun segera bergegas untuk mencari tanah, tempat yang cocok untuk tempat tinggal Sang Buddha. Ya, dia mengendarai kendaraan ke sono ke sini, ke sono ke sini. Gak ketemu-ketemu. Ya. Nah, ketika dia melewati satu tempat, oh ternyata ini cocok. Milik siapakah lahan ini? Ketika dicari tahu, ternyata lahan itu milik Pangeran Jeta. Susah, berat, anak raja, duitnya banyak, mana mau jual tanah. Ya kan? Tapi usaha perlu dicoba. Anathapindika menemui Pangeran Jeta. Pangeran, maaf, tanahnya mau dijual enggak? Enggak. Besoknya datang lagi, Pangeran, tanahnya dijual enggak? Enggak. Datang lagi, dijual enggak Pangeran? Enggak. Akhirnya karena sering kali ditanya, Pangeran Jeta pun kesel. Ketika Anathapindika datang, Pangeran, tanahnya dijual enggak? Jual. Asal kamu berani nutupi hamparan tanah ini dengan kepingan uang emas. Oke, sanggup? Enggak jadi.
Akhirnya karena hal ini, kemudian Anatapindika mengadukan hal ini ke pengadilan. Dan pengadilan memenangkan Anatapindika. Kenapa? Karena Pangeran Jeta sudah buka omongan. Dijual asal ditutupi dengan kepingan uang emas. Dan Anatapindika sudah menyanggupi. Maka setelah Anatapindika menang di pengadilan, dia pun segera menutupi hamparan tanah milik Pangeran Jeta dengan kepingan uang emas. Pangeran Jeta mula-mula nggak percaya. Maka ketika dia sempat, dia mengunjungi lahan miliknya, mencari tahu beneran nggak ini ditutupi dengan kepingan uang emas. Jangan-jangan dia bohong. Maka dia ke lokasi. Begitu dia tiba di lokasi, dia takjub. Wih, beneran ini orang. Nggak bohong ini, nggak main-main ini. Pasti ada sesuatu sampai dia berani beli dengan cara seperti ini. Ya, maka ditanyain, buat siapa tanah ini? Buat Sang Buddha dan para biku tinggal. Nah, ketika mendengar kata Sang Buddha, Pangeran Jeta pun kemudian mengatakan, stop, sudah, sepertiganya biar saya yang berdana. Ya, makanya wihara itu kemudian diberi nama dua, Jetawana Arama, Anatapindika Arama. Ya kan? Yang menjadi tempat khotbah-khotbah populer banyak disampaikan di sana. Beli tanah dihabiskan dana 18 juta keping uang emas. Pembangunan dihabiskan 18 juta keping uang emas. Peresmian dihabiskan 18 juta keping uang emas. Jadi total Anatapindika membangun wihara Jetawana habis 54 juta keping uang emas. Tapi tidak sia-sia. Kenapa? Karena dari 45 wasa yang dijalani oleh Sang Buddha, 19 wasa dihabiskan di Jetawana. Ya, 19 wasa dihabiskan di Jetawana. Maka kalau kita baca sutta Bapak Ibu sekalian, jangan heran kalau latar belakang tempatnya di Jetawana, di Anatapindika Arama. Ya, Manggala Sutta Jetawana, Sutta apa Jetawana, nggak usah heran. Kenapa? Karena memang Sang Buddha lama tinggal di Jetawana ini. Ya, jadi dari 45 wasa yang dijalani, 19 wasa di Jetawana. Kalau secara keseluruhan, Sang Buddha tinggal di Sawati itu ada 25 wasa. Yang 6 wasanya itu di Puba Arama, wihara yang dibangun dengan biaya yang besar juga oleh Upasika Wisaka. Nah, Bapak Ibu sekalian, Anatapindika punya seorang istri dan 4 orang anak. 3 anaknya perempuan, 1 anaknya laki-laki. 3 anak perempuannya sudah mengenal ajaran Sang Buddha, sudah mengenal Dhamma. 2 dari 3 anak perempuannya sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. 1 anak perempuannya mencapai tingkat kesucian Sakadagami. Ya, anak perempuannya yang Sakadagami ini meninggal lebih dulu daripada Anatapindika. Ketika anaknya sakit, yang Sakadagami ini, Anatapindika mengundang para biku untuk baca parita. Lalu Anatapindika berpesan, anakku kalau mau pulang, pulang saja dengan tenang. Para biku sudah membacakan parita untukmu. Anaknya jawab apa? Iya adikku, katanya. Tek, mati. Anatapindika bertanya-tanya, saya kan bapaknya. Kenapa anak saya manggil saya adik? Jangan-jangan kesurupan. Ya, akhirnya cerita ini pun disampaikan kepada Sang Buddha. Sang Buddha Maha Tahu. Anatapindika, ya, Sang Buddha memberikan penjelasan. Kenapa anakmu itu memanggilmu dengan sebutan adik? Karena tingkat kesuciannya lebih tinggi daripada tingkat kesucianmu. Anakmu itu sudah mencapai Sakadagami, sedangkan dirimu masih Sotapanna.
Tidak usah gelisah, tidak usah khawatir. Ya, maka Anatapindika pun kembali tenang. Nah, yang dia pikirkan sekarang adalah anak laki-lakinya. Jadi meskipun Anatapindika dekat dengan Sang Buddha, istrinya dekat dengan Sang Buddha, 3 anak perempuannya sudah dekat dengan Sang Buddha, sudah mengenal Dhamma, sudah mencapai kesucian, tapi anak laki-lakinya ini gak pernah mau belajar Dhamma, gak pernah mau ketemu Sang Buddha, gak pernah mau ke wihara. Anatapindika berpikir, kalau anak saya kayak begini, maka ini bisa membawa celaka bagi dirinya. Saya harus berusaha agar anak saya yang satu ini, namanya Kala, juga mengenal Dhamma, juga mengenal Sang Buddha Dhamma Sangha. Dan dia mengatakan dalam dirinya, di dunia ini tidak ada yang tidak bisa ditaklukkan dengan hadiah. Nah, dipanggil Kala. Kala, mau duit gak? 1000 keping uang emas. Mau Pak? Siapa yang gak mau? Tapi harus ada syaratnya. Apa syaratnya Pak? Ke wihara sono. Ke wihara ya Pak? Gampang. Beneran ya? 1000 keping uang emas. Deal ya? Maka Kala pun sepakat. Dia berangkat ke wihara di petang hari. Sampai di wihara bukannya menghadap Sang Buddha. Sampai di wihara bukannya mendengarkan Dhamma. Dia cari tempat buat melungker. Tidur. Jadi umat-umat yang datang ke wihara mendengarkan khotbah dari Sang Buddha, dia malah tidur di wihara. Tapi Anatapindika tahu anaknya ke wihara, dia sangat gembira, sangat senang. Wih, saya gembira, saya senang anak saya mau ke wihara. Maka ketika hari menjelang, ya, Anatapindika cepat-cepat pergi ke dapur. Sebentar lagi Kala pulang. Tukang masak, ayo masak makanan yang enak-enak buat Kala. Saya senang anak saya mau ke wihara. Benar saja tidak lama kemudian Kala pulang. Anatapindika menyambut. Sini anakku sini. Wah, papa senang sekali kamu ke wihara. Ayo makan. Sudah dimasak makanan kesukaan kamu. 1000-nya mana? Makan dulu lah. Enggak, 1000 dulu. Ya. Setelah dikasih 1000 keping, baru Kala mau makan. Nah, beberapa hari kemudian, Bapak Ibu sekalian, Anatapindika panggil lagi Kala. Suruh lagi ke wihara. Tawarannya dinaikin. 10.000 keping uang emas. Lebih banyak. 10 kali lipat. Kala ke wihara lagi. Berapa Pak? Wani piro? 10.000 keping uang emas. Wow. Tapi kamu hafalkan 1 kalimat Dhamma dari Sang Buddha. 1 kalimat Dhamma aja ya Pak? Ya, enteng, kecil. Deal. Maka dia berangkat lagi ke wihara. Karena dia cuma berpikir hanya menghafal 1 kalimat Dhamma, maka dia duduk paling belakang. Sang Buddha tahu bahwa Kala ini tujuannya ke wihara untuk seperti itu. Maka oleh Sang Buddha, Kala ini dibuat gak mengerti. Karena gak ngerti-ngerti, dia duduk jauh di belakang, maju 1 baris. Belum ngerti juga. Maju lagi 1 baris, belum ngerti juga. Maju lagi 1 baris, belum ngerti juga. Terus maju 1 baris, sampai dia udah di tengah. Dia gak sadar bahwa dia udah ada di tengah-tengah. Umat yang hadir belum ngerti juga, maju lagi, terus dia maju. Sampai akhirnya tanpa dia sadari, dia sudah ada di hadapan Sang Buddha. Sang Buddha lalu membuat Kala itu mengerti apa yang beliau sampaikan. Kala pun mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Ya, nah ketika hari menjelang,
Sang Buddha siap-siap pindah patah ke rumah Anathapindika. Kala yang sudah Sotapanna mendampingi Sang Buddha, membawa mangkok Sang Buddha bahkan. Tapi di tengah jalan dia gelisah. Jangan-jangan nanti papa di depan Sang Buddha ngasih 10.000 itu. Malu saya nanti. Ya, itu. Malu saya nanti. Ya. Semoga enggak. Nah, akhirnya terus Anathapindika senang melihat Kala kali ini datang dengan mendampingi Sang Buddha. Anathapindika belum tahu kalau Kala sudah mencapai Sotapanna. Ya, Anathapindika berpikir, kemarin waktu disuruh ke wihara, pulang dari wihara disuruh makan, gak mau sebelum dikasih duitnya. Nah sekarang makanya siap pelayan sini, 10.000 kepingnya siapin. Tuh Kala sudah deket, dia mendampingi Sang Buddha. Senang sekali saya. Pasti dia sudah hafal satu kalimat dhamma yang diucapkan oleh Sang Buddha. Maka begitu semakin dekat, ya Anathapindika mengambil kantong uang. Kala, ini 10.000 keping. Ada apa, Pak? Gak usah, Pak, gak usah. Wah, yuk ambillah. Ya, akhirnya Sang Buddha bertanya, ada apa? Ya meskipun Sang Buddha Maha Tahu, tetap beliau itu bertanya. Ini Bante, kemarin tuh Kala suruh ke wihara. Yang lalu pertama kali ke wihara sudah dibikinin makanan. Saya iming-iming 1.000 keping. Begitu pulang, dia gak mau makan sebelum dikasih 1.000 kepingnya. Nah makanya sekarang dia datang, sebelum dia nagih, saya kasih duluan. Lalu Sang Buddha pun menjelaskan bahwa Kala yang sekarang ini bukanlah Kala yang kemarin. Ya, Kala yang sekarang ini bukanlah Kala yang kemarin. Kala yang sekarang adalah Kala yang sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita telaah dalam kitab suci itu banyak sekali cerita-cerita seperti ini. Mudah sekali orang itu mencapai tingkat kesucian. Ya kan? Di Dhammapada Atthakatha kan banyak itu. Orang datang ke wihara mau nyuri. Ada ya cerita itu ya? Malah jadi Sotapanna. Ya kan? Ya. Kita yang sudah berkali-kali ke wihara dan niatnya nggak mau nyuri aja belum Sotapanna kan? Ya. Nah ini. Kenapa kok bisa? Nah Bapak Ibu sekalian, upaya yang dilakukan itu mengkondisikan buah kebajikan mateng. Ditambah lagi kondisi-kondisi yang dilakukan saat ini pun memang memiliki kesesuaian ke arah jalan pasti kebenaran. Ke arah jalan pasti kebenaran. Ya, jadi makanya ketika kita mau ke wihara, ketika kita mendengarkan dhamma, milikilah sifat-sifat seperti ini. Seperti apa? Ya, di dalam Sususati Sutta disebutkan ketika seseorang akan mendengar dhamma dan ketika seseorang mendengarkan dhamma, ada 6 hal yang perlu dia lakukan. Apa? Ya, Desyamane Sususati. Dia memang punya niat untuk mendengarkan dhamma. Dia memang punya niat untuk mendengarkan dhamma. Ya, itu kan sudah ada jadwalnya ya. Hampir tiap hari ya ada biku-biku yang datang, ada romo-romo, ada dharma duta yang datang. Ya. Nah, pasti kan Bapak Ibu sudah baca tuh jadwalnya kan? Atau mungkin di-share lagi nanti di grup media sosial wihara. Ya, diinformasikan lagi.
diinformasikan lagi. Nah, niatnya itu dimunculkan ketika mengetahui hal itu. Ya, niatnya itu dimunculkan ketika mengetahui ada kegiatan pembabaran dhamma. Niat untuk mendengarkannya ada. Kadang ketika umat Buddha dikasih tahu ada informasi kegiatan ini kegiatan itu di wihara, banyak yang keliru pandangannya. Nunggu karma baik, semoga saya bisa datang. Masih ada yang suka ngomong gitu? Karma baik itu dikondisikan, bukan ditungguin. Ya, Bapak Ibu punya toko tapi nggak dibuka, ada pembeli nggak? Iya kan? Iya, dibuka tokonya. Nah, karma baik itu dikondisikan, jangan ditungguin lah, nggak matang-matang. Gak berbuah-berbuah. Nanti kalau kita cuma pasif, yang matang bisa-bisa karma yang buruk. Ya kan? Harus dibuat kondisinya, dipancing biar yang baik itu matang dengan perbuatan baik baru. Jangan pasif. Ya kalau cuma diem aja, ya barangan dagangan yang banyak di rumah, di toko. Kalau tokonya nggak dibuka-buka, nggak akan bakal ada pembeli. Ya kan? Ya, jadi jangan lagi punya konsepsi kalau mau berbuat baik tuh nunggu karma baik berbuah. Pandangan salah itu. Ya, pandangan salah itu. So karma baik ditungguin berbuah, nggak dibuat kondisinya. Lah Bapak Ibu nanam pohon, udah ditanam nggak perlu disiram, tinggalin begitu aja, berbuah nanti. Enggak, ya kan? Harus ditanam, setelah ditanam disirami dengan air, dikasih pupuk, dikenain sinar matahari, ya kan? Enggak begitu ditanam ditinggalin lalu ditungguin nanti berbuah sendiri, enggak. Ya, harus diupayakan agar dia bisa berbuah dengan perbuatan-perbuatan baik baru yang dibuat. Ya, jadi ada niat untuk mendengarkan dhamma. Kenapa? Karena dia sadar akan tugas kewajibannya. Kenapa? Sebagai umat Buddha perlu belajar dhamma. Memang selama ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, banyak Dharma Duta itu tidak mengajarkan kewajiban beribadah kepada umat Buddha. Ya kan? Dulu kalau kita ceramah, kita sering mendengar ketika kita mendengarkan dhamma. Jadi umat Buddha nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Pernah nggak dengar itu? Ya kan? Makanya mereka yang malas merasa dapat pembenaran. Mereka yang rajin jadi patah semangat. Ya kan? Buang itu pandangan salah. Lah kan ke wihara berbuat baik. Lagi pula kita buat apa bikin wihara bagus-bagus. Sekarang bikin wihara tuh gak cukup 1 M loh. Minimal 1,5 M sampai 2 M. Ya kan? Iya, itu pun masih sederhana. Kalau udah habis M-eman, udah jadi gak dipakai, apa enggak eman? Ya kan? Izinnya susah, nyari dananya susah, udah jadi nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Penjahat itu. Ya. Nah memang berbuat baik itu asal aja. Boleh? Boleh nggak berbuat baik itu asal aja? Berbuat baik dalam agama Buddha, kalau memang perbuatan baik itu mau menjadi perbuatan baik yang berkualitas, kan banyak faktor yang harus diperhatikan, banyak syarat yang harus dilengkapi. Ya kan? Coba contoh kasus, kita mau berdana. Ya, misalkan ini sebuah barang. Kita mau berdana, mendanakan barang ini. Boleh nggak diginiin? Boleh nggak? Barang itu dilempar? Nggak boleh kan? Ada syarat ketika berdana, harus dengan hormat, harus dengan sopan, menyerahkan dengan tangan sendiri, diserahkan dengan kedua tangan. Ya kan? Coba kalau Bapak Ibu yang suka dana makan,
Ada nggak umat yang baru-baru dana makan itu kadang-kadang nyerahin satu tangan? Bapak Ibu kan pasti ribut, dua tangan. Kaget orang, jadi nggak dana lagi besok-besok. Ya kan? Banyak yang kayak begitu di beberapa wihara. Kenapa? Kan diarahkan biar perbuatan baiknya menjadi berkualitas, biar unggulan, menjadi kebajikan yang superior. Ya kan? Nah, pemahaman-pemahaman ini didapatkan nggak kalau nggak pernah ke wihara, nggak pernah mendengarkan dhamma? Sulit. Ya kan? Yang sering ke wihara aja kadang-kadang masih keliru, apalagi yang nggak pernah ke wihara. Ya kan? Nah itu. Ya. Jadi inilah mindsetnya harus dirubah. Mindsetnya harus dirubah. Ya seperti Anathapindika tadi. Dia membangun wihara, dia memungsikan wihara, dia mendorong keluarganya untuk ke wihara mendengarkan dhamma, belajar dhamma, dekat dengan Buddha Dhamma Sangha. Ya. Kan kalau kita perhatikan di beberapa kabupaten di Jawa Tengah ini ya Bapak Ibu sekalian, dulu kantong-kantong umat Buddha banyak kan? Ya kan? Di kabupaten ini ada berapa puluh wihara, di kabupaten ini ada berapa puluh wihara. Sekarang kan menyusut. Ya kan? Sekarang kan menyusut, ya kan? Belum lama di media sosial kan rame. Di Pekalongan ada kan wihara di desa yang umatnya tadinya 150 orangan, sekarang sisa 5. Siapa yang salah? Masih mau memegang konsep jadi umat Buddha nggak perlu ke wihara? Masih? Hah? Wihara ini sudah 10 tahun ya. Nah, berapa M dulu 10 tahun lalu? Berapa? 1 M. Nah, 10 tahun lalu. Sekarang bisa 3-4 M kan? Iya kan? Bahan bangun kan naik kan? Karena inflasi jalan terus tiap tahun kan? Iya. Ongkos tukang aja kan udah mahal sekarang ya. Tukang rata-rata harian minimal 150 sampai 200 kan? Iya. Kenapa? Karena harga telurnya naik, harga berasnya naik, harga minyak naik, gulanya naik, ududnya juga naik. Ya, nggak mau kan? Upahnya juga naik. Ya, dulu 1 M, sekarang nggak dapat 1 M, udah dalam kurun waktu 10 tahun lalu. Ya, jadi udah bagus, udah jadi, udah susah-susah. Kadang orang tuh rela Bapak Ibu sekalian, kalau saya perhatikan umat-umat tuh kalau memang punya niat berdana, dia tuh rela kerja keras, menyisihkan dananya untuk didanakan buat pembangunan wihara. Kalau nanti sudah jadi, nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Betapa jahatnya orang yang ngomong kayak begitu. Ya kan? Nggak menghargai susah payah kerja keras orang bekerja demi berdana. Ya, makanya mindsetnya harus dirubah. Saya umat Buddha, saya harus ke wihara belajar dhamma. Ya, saya keluarga Buddhis, kami keluarga Buddhis, saya harus ke wihara belajar dhamma. Jadi tekankan kewajiban beribadah. Jangan nanti udah nggak pernah ke wihara, di tempat lain ada bikin wihara, kemudian dapat pelarangan, heboh, nggak seneng. Lu ada wihara di tempat sendiri aja nggak pernah datang, sekarang di tempat lain nggak dapat izin, nggak seneng. Kadang-kadang kan begitu kan, umat Buddha itu ada kayak gitu. Ya, jadi jangan sampai kayak begitu. Kan dulu kalau mau ke wihara, jalan kaki berkilo-kilo, ya kan? Ya, sekarang kan sudah lebih dekat dari rumah, ya harusnya lebih giat. Ya, tiru Anathapindika. Anathapindika tuh ke wihara setiap hari Bapak Ibu sekalian, mengalahkan orang sakit minum obat. Anathapindika ke wihara tuh 4 kali sehari. Pagi bawa dana sarapan, siang bawa dana makan siang,
Sore bawa minuman yang bisa dikonsumsi setelah lewat tengah hari oleh sang Buddha dan para biku. Malam dia ke wihara mengecek barangkali ada biku yang sakit, dia mau berdana obat. Nah ini seminggu sekali aja kadang-kadang males. Udah gitu dikomporin, gak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Ya susah. Ya, makanya sampai ada istilah umat Buddha itu ke wihara setahun sekali. Kapan? Pas mau manten. Ngejar-ngejar Romo minta diberkatin. Habis pemberkatan hilang dari wihara. Alasannya sibuk udah berumah tangga. Hidup sendiri saja sudah banyak masalah, hidup berdua tambah masalah. Setahun 2 tahun setelah menikah tambah 1 orang, 3 orang, apa enggak tambah masalah? Enggak butuh pegangan hidup kita buat menghadapi masalah dalam berumah tangga. Kan butuh ya kan? Makanya sebenarnya kalau memang sudah berumah tangga, ya ke wiharanya harus lebih rajin lagi, bukan makin males. Kenapa? Problem hidupnya lebih banyak. Pegangan hidupnya juga harus lebih kuat. Ya kan? Iya. Biar apa? Biar enggak terbanting jatuh. Ya, kan banyak kasus kesulitan ekonomi, anak diracun. Ada kan? Kasih minuman, jus, taunya dikasih racun. Ya kan? Ada. Nah, makanya jangan sampai itu terjadi. Kita butuh pegangan dhamma sebagai umat Buddha. Makanya niatkan selalu untuk selalu ke wihara. Niatkan selalu untuk belajar dhamma dan melaksanakan dhamma. Ya. Ini yang pertama. Makanya cepat tuh masuknya ke jalan pasti kesuciannya. Sekali diberi khotbah langsung mencapai tingkat kesucian. Ya, jadi sebenarnya ini satu motivasi buat kita. Sudah sering ke wihara tapi kok belum suci-suci nih. Berarti harus lebih giat lagi kan? Bukan makin malas. Harus lebih giat lagi. Ya. Kan umat Buddha kalau ditanya cita-citanya apa? Pengen jadi arahat. Ke wihara nggak pernah. Pengen jadi arahat. Sehari meditasi berapa jam? Nggak pernah. Gimana bisa jadi arahat? Meditasi aja nggak pernah. Ke wihara aja jarang. Ya, ini yang pertama. Nah yang kedua, sotang oda hati. Dia menyimak. Nah, jadi sekarang dia sudah sampai di wihara. Maka dia menyimak dengan baik khotbah dhamma yang disampaikan. Memberi perhatian, fokus, ya. Jadi meskipun ada WhatsApp masuk, nanti balesnya selesai khotbah, selesai puja bakti, nggak langsung. Ya, kadang-kadang ada, udah sampai wihara malah main game. Ada yang kayak gitu. Atau sudah sampai wihara, saat khotbah disampaikan, bikin khotbah tandingan. Ngobrol sama depan, belakang, samping, kanan, kiri. Begitu dikasih mic, diem. Iya kan? Padahal untuk bisa ceramah itu nggak gampang Bapak Ibu sekalian. Orang bisa ngomong sehari-hari ya kan? Tapi ketika dia suruh khotbah, belum tentu dia bisa. Ya, belum tentu dia bisa. Bapak Ibu hari ini ngobrol berapa jam? Dari pagi sampai jam segini. Jam-jaman kan ngobrol kan? Iya. Tapi suruh ngomong 5 menit untuk bicara khotbah, belum tentu kan bisa. Kenapa? Karena khotbah itu butuh konsep, ceramah itu butuh konsep, nggak asal ngomong. Kan kalau kita ngobrol kan kita ngomong nggak pakai konsep kan ya? Ya kan? Konsepnya nggak tertata kan? Kalau khotbah kan pakai konsep. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Ya kan? Antara pembukaan sama isinya sesuai enggak, penutupnya sesuai enggak, itu kan perlu diatur. Ya, namanya ketika mendapat khotbah dhamma, simaklah dengan baik. Handphonenya taruh, kadang-kadang sebelum dimulai diinformasi sama pemimpin.
Yang membawa handphone harap dinonaktifkan. Yang membawa handphone harap di silent. Kadang-kadang ada juga yang ketika khotbah dimulai ada telepon masuk, udah deringnya kenceng, diangkat juga langsung di situ. Halo katanya. Nggak tahu diri itu orang. Iya kan, jadi mengganggu yang lain kan, yang benar-benar mau menyimak. Nah, makanya kita harus ngingetin diri kita. Saya ke wihara, handphone sudah di silent atau belum? Saya ke wihara, handphone sudah dinonaktifkan atau belum? Jangan sampai mengganggu yang lain yang ingin benar-benar sungguh-sungguh belajar dhamma. Ya, jadi karena menyimak, makanya bisa mencapai kesucian. Ya, kemudian yang ketiga, anya atang upatapati. Mengarahkan pikiran untuk memahami. Kan selama kita duduk, bentuk-bentuk pikiran lain muncul enggak? Muncul kan ya? Ya, muncul kan? Mungkin sebentar muncul, aduh tadi kompor sudah dimatiin belum ya? Ingat kan? Nah, mungkin muncul pikiran lain apa? Besok mau masak apa ya? Nanti mungkin muncul, pulang dari wihara mau mampir beli nasi goreng, semoga belum kehabisan. Ini bentuk-bentuk pikiran itu pasti muncul, ya kan? Ya. Nah, makanya ketika bentuk pikiran itu muncul, ini sama seperti ketika meditasi. Jangan diikutin, jangan diikuti, jangan diikuti, ya. Tetap mengarahkan pikiran untuk memahami apa yang disampaikan. Ya, tetap fokus, tetap konsentrasi, tetap meditasi. Jadi ketika mendengar dhamma pun perilakunya meditatif. Tidak membiarkan bentuk pikiran itu berkelana ke sana kemari. Kan umumnya kalau kita berpikir jelek kan cabangnya cepat ya. Cepat sekali itu. Makanya ketika bentuk pikiran muncul, tarik lagi, kembalikan ke proses mendengar dhamma. Kalau dalam meditasi kan kembalikan kepada objek meditasi. Nah, ketika kita mendengar dhamma, ya tarik lagi, kembalikan kepada mendengar dhamma. Biar kita memahami dengan baik apa yang disampaikan. Kenapa? Karena pikiran kita mampu kita arahkan untuk tidak liar ke sana kemari. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, atanggan hati, menangkap maknanya. Kadang-kadang ada. Dari mana? Wihara. Ada ceramah nggak? Ada. Apa ceramahnya? Nggak tahu. Ada yang kayak gitu. Jadi tidak menangkap maknanya. Jadi cobalah telaah gitu. Maka kalau kita mendengar, menyimak dengan baik kan pasti kita tahu maknanya apa. Oh, Bante memberi penekanan untuk umat Buddha juga beribadah. Ya kan? Bante memberi penekanan kepada umat Buddha agar juga mau belajar dhamma, agar mau melaksanakan dhamma. Jadi enggak cuma sekedar datang begitu saja. Di wihara tempat saya tinggal, dulu itu ada ibu-ibu, sudah sepuh, ada mungkin 80-an. Dulu sebelum Covid, sering kan di Jakarta itu hampir setiap bulan ada talk show, dhammatalk. Di hotel lah, di tempat-tempat gedung pertemuan lah. Nah, kami suka dapat kiriman undangan. Ada yang sponsorin. Nah, karena dapat kiriman undangan, ada yang sponsorin, ibu ini suka ikut. Kadang kalau ketemu saya suka saya tanya, Mak, kemarin ke Jakarta ya, dengerin talk show. Apa ceramah Bantenya? Hehehe, Bantenya lucu katanya. Dia kira biku itu stand up komedian kali. Ya karena mungkin bikunya juga terlalu banyak humornya gitu. Ya bolehlah biar umatnya nggak ngantuk, dikasih lelucon. Tapi kan kalau sepanjang ceramah lelucon,
inti ceramahnya jadi nggak ditangkep, ya kan? Nah, itulah makanya harus dipahami. Saya pernah dikomplain sama umat di satu wihara beberapa tahun lalu. Bante mah ceramahnya nggak lucu katanya. Iya, beneran ini, saya pernah dikomplain kayak begitu. Ya makanya saya jawab, Pak, kalau memang Bapak mau yang lucu-lucu, jangan ngundang saya. Undang aja Sule. Iya, jadi dikira biku itu stand up komedian kali. Ya masa mau sepanjang khotbah 1 jam semuanya suruh bikin cerita-cerita yang lucu, dan nanti umatnya pulang ditanya ceramah apa? Nggak tahu. Nah, buat apa ke wihara begitu? Kan kita mau belajar dhamma kan? Biar menambah wawasan, pengetahuan, keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha, biar punya pedoman untuk hidup praktik sebagai umat Buddha. Ya kan? Beneran saya pernah dikomplain seperti itu di satu wihara. Kalau saya sebutin kotanya mungkin Bapak Ibu tahu. Ya ketika masa SPD itu, jadi selesai ceramah saya disamperin sama bapak-bapak. Bante, ceramahnya nggak lucu katanya. Ya saya jawab begitu aja. Kalau memang mau yang lucu-lucu nggak usah ngundang saya lagi, undang aja pelawak. Ya, dikira bikunya badut apa? Ya, nah itu yang keempat, menangkap maknanya. Jadi setiap khotbah-khotbah yang sudah Bapak Ibu dengar selama 20 hari ini, apa maknanya? Semalam khotbahnya apa? Maknanya apa? Nangkep nggak? Hah? Apa? Oh, self healing. Ya, self healing. Ya, jadi harus bikin sehat diri sendiri. Pakai meditasi. Hah? Enggak, maksudnya suruh meditasi enggak? Salah satu cara buat bikin kita sehat kan meditasi, di samping makan makanan yang sehat juga. Iya kan? Biar metabolisme kita seimbang, tidak cuma mengolah fisik tapi juga mengolah batin. Ya kan? Biar seimbang. Ya, tuh sudah diajarin tuh, biar dirinya sehat, enggak gampang stres, enggak gampang sutris. Ya, jadi itu menangkap maknanya. Nah, kemudian yang kelima adalah anatang rincati, membuang yang bukan makna. Jadi yang guyon-guyon itu jangan diceritain lagi ke orang lain. Yang diceritain tuh isi damanya. Jadi jangan yang ceritanya guyon. Nah, nanti orang gak nangkap, gak tertarik buat ke wihara. Justru kan kita harus bisa menceritakan lagi kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga di rumah yang mungkin tidak bisa hadir karena punya kerjaan atau kesibukan lain. Untuk apa? Bisa ikut juga memahami ajaran. Dari tahun 70-an, Bapak Ibu kan sudah, kalau Katina tuh nyanyi, Sang Buddha Guru kita, Dhammanya Maha Mulia, serta Maha Sempurna untuk selama-lamanya. Wahai para upasaka serta upasika semua, bantulah anggota sangga menyebarkan Buddha Dhamma. Sudah dilakukan belum? Bantulah anggota sangga menyebarkan Buddha Dhamma. Sudah dilakukan belum? Itu dari tahun 70 kan lagu Katina kan itu ya kan? Sebelum yang ngepop sekarang itu. Iya kan? Itu lagu Katina pertama yang kita kenal kan? Sudah diingatkan untuk membantu anggota sangga menyebarkan Buddha Dhamma. Ya minimal dalam keluarga. Kan banyak Bapak Ibu sebagai umat Buddha,
Anaknya kan bukan Buddhis. Ayo, ngaku. Ayo. Berarti kan Bapak Ibu tidak menjalankan kewajiban sebagai umat Buddha. Ya. Ya kan? Ya makanya seperti tadi, kenapa? Dari 155 sampai sisa 5 orang. Kenapa? Karena orang tuanya tidak membantu anggota sangga menyebarkan Buddha Dhamma. Ya kan? Ya. Coba kalau saudara-saudara kita, orang tuanya menganut keyakinan ini, anaknya sama enggak? Sama enggak keyakinan anaknya dengan keyakinan orang tua? Di kita gimana? Sama enggak? Bohong. Saya kadang-kadang suka seneng loh sama umat Hindu. Kenapa? Mereka punya prinsip, lahir sebagai Hindu, mati pun sebagai Hindu. Umat Buddha kan nggak ada kayak gitu kan? Iya kan? Lahir sebagai umat Buddha, ya matinya belum tentu sebagai umat Buddha. Ya kan? Nanti mau menikah, pindah. Ya kan? Banyak yang seperti itu. Banyak. Itu deh yang membuat krisis. Jumlah umat Buddha semakin menyusut. Ya di samping konsep tadi tuh, gak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik, akibatnya ya kayak gitu. Ya, makanya kalau Romo-Romo Dharma Duta ceramah ke pelosok-pelosok tuh, hapus konsepsi itu di pemikiran umat Buddha. Ya, makanya kitanya pun harus memberi contoh keteladanan. Ya, kan biku kan jumlahnya minim, pandita kan jumlahnya banyak. Ya kan? Salah satu tujuan jadi pandita kan untuk membantu para biku mengajarkan dhamma kepada umat-umat Buddha yang di daerah. Nah, makanya jangan sampai ngajarinnya salah. Ya, jadi konsep-konsep tadi gak perlu ke wihara, itu harus dibuang. Ya, itu harus dibuang. Ya, karena ke wihara itu menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat Buddha. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, Anulomikaya Kantiya Samanagato, mengadopsi kepercayaan yang selaras dengan Dhamma. Ya. Nah, tidak semua Bapak Ibu sekalian, Dharma Duta itu mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Makanya di sini perlu kehati-hatian, perlu ketelitian juga dalam mengajarkan Dhamma. Kan kadang ada, ya, dalam beberapa kasus seorang biku itu melakukan pendekatan kepada umat Buddha dengan mengajarkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada di dalam ajaran Sang Buddha. Pernah nggak menemukan kasus seperti ini? Pernah nggak? Maksud nggak sih apa yang saya sampaikan? Ya kan? Banyak umat itu merasa senang kalau dikasih bandulan sama para biku. Seolah-olah bandulan itu bisa jadi penarik rezeki. Banyak umat Buddha itu merasa senang kalau seandainya di wihara itu ketika dia datang ada pemercikan air parita. Coba perhatikan, khotbah enggak fokus mendengarkan, tapi begitu ada pemercikan air parita,
baca Manggala Sutta. Adakah di dalam Manggala Sutta dipercikin air parita itu berkah utama? Gak ada. Tapi mendengar dhamma itu berkah utama ada gak? Ada. Makanya pemikirannya, konsepsinya jangan dibalik. Fokuslah ketika ada pembabaran dhamma. Ya, kalau di negara Buddhis umumnya mereka menyimak tuh sambil anjali juga. Ya. Nah, ini sambil menyimak sambil jangan sampai seperti itu. Jadi adopsilah yang memang sesuai dengan dhamma. Ya, jadi jangan sampai nanti saya kadang-kadang ke beberapa wihara tuh Bante minta gelang, Bante minta gelang. Emang saya penjual gelang. Iya, justru kalau ketemu biku tuh Bante mohon bimbingan dhamma, bukan jaluk gelang, bukan jaluk bandulan. Di soal kalau dikasih gelang itu, wih, rezekinya langsung mengalir deras. Ini konsepsi yang keliru itu harus dibuang jauh. Ya, kan kita harus yakin sama hukum karma. Apa yang kita tanam itu yang akan kita petik. Kalau rezeki mau mengalir deras ya banyak-banyaklah berdana, berbuat baik. Nah, gimana rezekinya mau mengalir deras, orangnya medit. Ya, jadi inilah jalan pasti kebenaran. Ya, Susu Sakti Sutta itu khotbah tentang jalan pasti kebenaran. Kenapa? Makanya di dalam sutta-sutta itu orang sedikit mendengar dhamma saja bisa mencapai kesucian. Karena memang mereka melakukan tahapan-tahapan ya, di mana mereka punya niat untuk belajar dhamma, mereka menyimak dengan baik, mengarahkan pikiran tidak liar ke sana kemari ketika pembabaran dhamma, ya mereka menangkap maknanya, membuang yang bukan maknanya. Ya, jadi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian apa yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan pengetahuan dan dapat dipraktikkan dalam keseharian. Terima kasih. Demikian pemaparan materi Dhamma kelas yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Biku Dhammiko Mahatera. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab diberikan kesempatan bagi 3 umat yang ingin bertanya terlebih dahulu. Kepada umat dipersilahkan. Namo Buddhaya Bante. Saya agak kesentil nih soalnya. Ceramah sekarang kan bisa dilihat dari YouTube juga Bante. Perbedaannya sama di wihara gimana gitu Bante? Kan kalau di rumah kan justru lebih enak, nggak perlu kesemutan, lebih nyaman kan gitu. Nah, gimana Bante? Ya, nanti kalau ditanya kenalanmu siapa? YouTube. Koncomu siapa? YouTube. Kita tuh sebagai manusia kan punya sifat makhluk sosial. Kita perlu berinteraksi dengan yang lain, ya kan? Menjalin komunikasi dan sebagainya. Nah, makanya kenapa perlu ke wihara? Nggak cuma sekedar kita menyimak dari YouTube. Belum tentu juga di rumah itu bisa fokus loh. Kenapa? Suaminya dengar dhamma, istrinya sinetron. Suaminya dengar dhamma, papahnya dengar dhamma, anaknya musik jedak jeduk jedak jeduk jedak jeduk. Ya kan? Ya. Belum tentu fokus. Makanya di sini ya di satu sisi kita juga perlu interaksi dengan sesama umat Buddha, menjalin relasi dan sebagainya. Ya kan? Kenapa? Karena kita makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, bukan sebagai individu yang memang benar-benar harus mengisolasi diri. Ya, jadi kita perlu interaksi. Kenapa kita perlu ke wihara? Ya. Kan lebih enak dengerin langsung daripada di YouTube sebenarnya kan? Oh, itulah makanya nanti YouTube-nya ngomong terus umatnya udah iya,
Itu ada umat itu tidur bareng-bareng karena di perjalanan. Ya itu YouTube-nya nyala, umatnya udah tidur itu. Ya dengerin dhamma, itu kan berarti mendengar dhamma di waktu yang tidak sesuai kan? Akalena dhamma sawanang itu berarti bukan berkah utama kalau begitu. Ya kan nggak bagus juga sebenarnya kalau kita tidur itu handphone di samping kita. Kenapa? Gelombang elektromagnetiknya berjalan terus, bisa membuat otak kita mengalami kerusakan, bisa membuat kita mengalami kanker. Nggak bagus ya, makanya kalau naruh handphone tuh jangan di samping tempat tidur dalam kondisi hidup, kecuali kalau memang sudah di off. Nggak bagus. Seperti wifi itu jangan taruh di dalam kamar. Kenapa? Itu kedip-kedipan sinyalnya kan mengandung elektromagnetik kan, ya kan? Kenapa? Menangkap sinyal kan terus. Emang nggak pengaruh ke badan kita? Pengaruh nggak ke badan kita? Pengaruh, ya. Jangan dikira bagus loh. Kita sambil tidur sampai pagi, itu berarti kan berapa gelombang negatif yang kita serap dari sinyal handphone yang berjalan terus itu. Ya, kita perlu berinteraksi. Ada lagi? Selamat malam, nama budaya Bante. Saya ingin menanyakan tadi yang dikatakan mau makna yang tepat atau yang benar gitu ya Bante. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kemasyarakatan, di samping kita sebagai insan yang agamis, tapi kadang-kadang kita juga masih bersentuhan dengan tradisi-tradisi lokal, kearifan lokal yang masih dijalankan. Nah, misalkan seperti di dusun, di desa, itu kalau misalkan habis panen padi katakanlah dan yang lain, itu ada istilahnya sedekah bumi atau merti desa. Nah, itu tujuannya untuk sebagai ucapan terima kasih telah diberikan panen hasil bumi yang melimpah seperti itu, dan masih banyak yang lain lah. Itu boleh dilakukan apa tidak sejalan dengan memaknai dari yang disampaikan Bante tadi? Terima kasih. Kita baca Ratana Sutta bait 1 dan 2. Ya. Yanida Bhutani Samagatani Bumaniwa Yaniwa Antalike. Ya, ada kan itu? Coba kamu buka Ratana Sutta bait 1. Kadang-kadang saya suka ngeblank juga, saya juga capek 3 hari muter-muter candi. Ya. Tadi juga saya baru dari Budur ngisi acara pelatihan pemandu wisata di Borobudur. Jadi saya cerita-cerita tentang perjalanan mengelilingi candi-candi dari Sumatera sampai ke Bali. Jauh kan? Jauh enggak? Jauh, dari Sumatera sampai ke Bali 1,5 jam. Ya. Ayo baca. Yanida Bhutani Samagatani Bumaniwa Yanewa Antalike Sabewa Buta Sumana Bawantu Atopi Sakaca Sunantu Basitang Tasmahi Bhutani Sameta Sabe Metang Karota Manusia Pajaya Diwacarato Caharantiye Baling Tasmahini Rakata Apamata. Perlakukanlah umat manusia dengan baik sebagaimana mereka mengaturkan sesajian kepadamu siang dan malam. Boleh nggak kalau gitu? Ya, boleh. Tapi konsepsinya yang harus kita ubah. Bukan mencari perlindungan, bukan mencari keberkahan dengan begitu.
Ya, kita melakukan kewajiban. Di dalam sutta yang lain juga Sang Buddha menjelaskan kewajiban memberi persembahan, persembahan kepada tamu, kewajiban memberi persembahan kepada sanak keluarga, kewajiban memberi persembahan kepada keluarga yang sudah meninggal dalam bentuk patidana, juga ada kewajiban mempersembahkan sesajian kepada dewa, dewata Bali. Jadi nggak ada larangan sebenarnya. Yang penting pemaknaannya, kita jangan sampai terpola kepada menganggap ritual itu bisa membawa kebebasan. Ya, itu sebagai bentuk santuti, bersyukur dengan apa yang sudah didapatkan. Kita memiliki kepedulian juga terhadap lingkungan, terhadap alam. Kenapa? Karena sudah memberi kita banyak hal. Makanya seperti kalau kita baca Mora Parita kan sudah ada petunjuk. Kalau pagi bacanya menghadap timur, kalau sore bacanya menghadap barat. Seiring matahari terbit kita baca, seiring matahari tenggelam kita baca. Tapi kan nggak cuma sekedar baca kan, tapi ada pemaknaan lain yang memang harus kita lakukan dari makna parita yang kita bacakan tersebut. Ya, saya sering mengajarkan juga. Masyarakat Tionghoa kan juga kadang-kadang melakukan upacara ritual di kelenteng-kelenteng, ya kan? Dulu, ya ketika mereka mungkin belum mengenal ajaran Sang Buddha, mereka mempersembahkan jeruk dengan memberi sedikit mengharap banyak, ya kan? Setelah mengenal Dhamma ya boleh-boleh saja dilakukan. Kenapa? Karena figur dewata yang dihormati itu punya jasa baik. Kenapa sampai difigurkan? Ya kan? Orang jahat ada nggak yang dibikinin patung? Ada nggak orang jahat dibikinin patung? Ya, karena orang baik makanya difigurkan dalam bentuk perwujudan arca, patung. Kenapa? Biar orang yang ngelihat bisa niru perilaku baiknya. Jadi kita menghormati kebaikan orang tersebut. Ya, jadi bukan lagi untuk nyuwun-nyuwun gitu, tapi kita mengubah konsep sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, kepada alam, juga sebagai bentuk rasa terima kasih dan bersyukur. Santuti kan diajarkan dalam agama Buddha kan? Ya kan? Santuti cak kata nyuta, etam manggala mutamang, santu sako. Kemudian di dalam Dhammapada juga ada memiliki rasa puas itu adalah harta. Ya kan? Harta yang terbaik. Ya, demikian. Ada lagi? Kan baru 2 orang, katanya boleh 3 orang. Kamu mau nanya? Kali kamu mau nanya. Masih ada enggak? Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Ini biar genep 3 orang. Tadi Bante cerita Sotapanna dan sebagainya. Terus terang saya sendiri belum gitu jelas ciri-ciri orang Sotapanna itu seperti apa tuh Bante? Terima kasih. Iya. Kesucian itu sifatnya mental, sifatnya batin. Secara penampilan fisiknya nggak bisa kelihatan, ya kan? Karena sifatnya batin. Nah di dalam Ratana Sutta kan disebutkan di bait ke-10. Coba baca bait 10. Sahawasa dasana sampadaya tayasu dhamma cahita bawanti sakaya diti wici kicitanca silabatang wapi yadati kinci catuha payehi cakwi pamoto caca bitanani ababokatum. Seorang Sotapanna melenyapkan 3 belenggu. Semua kan ada 10 belenggu, ya kan? Sang Yojana. Nah 3 belenggu itu apa? Sakaya diti, kepercayaan akan keakuan diri. Ya, pandangan salah tentang keakuan. Ya, wicikica, keraguan-raguan kepada Buddha Dhamma Sangha. Silabata paramasa itu seperti yang tadi, yang menganggap ritual itu bisa membawa pada kebebasan.
Ya, nah seorang Sotapana melenyapkan 3 belenggu rendah ini. Ya, 3 belenggu ini dilenyapkan, dihilangkan oleh mereka yang sudah mencapai Sotapana. Ya kan kadang-kadang kita masih ragu-ragu ya, benar nggak ini ajaran Sang Buddha? Kan sudah sekian lama kurun waktunya, benar nggak ini ya? Nah, ragu-ragu tuh harus dihilangkan. Ya, keakuan kita kan kadang-kadang juga muncul. Tuh SPD-nya bisa jalan tuh gara-gara saya tuh, misalkan, ya kan? Nah seperti tadi kan ketahayulan kan kita menganggap demikian kan, kita bisa dapat berkah kalau kita sembahyang di sono, sembahyang di sini dan sebagainya. Padahal kan kita akan dapat berkah kalau kita melakukan tindakan baik. Ya kan konsepnya beda kan? Ya konsepnya beda. Bukan nggak boleh sembahyang di sono sini, boleh-boleh saja kita mengaturkan sesajian sebagai bentuk penghormatan kepada penunggu tempat, kepada Sing Baurekso, ya kan? Kepada danyang di tempat tersebut, tapi bukan kembali untuk kita meminta berkah kepada makhluk tersebut, tapi untuk kita memberi penghormatan biar selaras dengan alam. Ya, jadi kalau kita baik kepada siapapun, mereka yang nggak kelihatan pun pasti akan menjaga melindungi kita. Kenapa? Kekuatan kebaikan kita itu menjadi magnet yang akan membuat mereka tertarik untuk dekat. Ya, tapi kadang-kadang orang dekat-dekat juga takut. Makanya sering ada pertanyaan, Anda nggak boleh sering-sering baca Karya Metta Sutta ya, nanti bisa diikuti makhluk halus. Siapa bilang? Kadang-kadang suka ada yang nanya begitu, dibolak-balik gitu. Waktu udah tuh kadang-kadang lucu, ya. Waktu udah tuh kadang-kadang lucu gitu. Konsep-konsepnya tuh dari mana gitu, saya juga bingung kadang-kadang. Bisa sampai punya pemikiran kayak begitu. Ya, jadi kesucian itu istilahnya batin, mentalitas sifatnya, bukan fisik. Jadi kita nggak bisa menebak, melihat seseorang cuma dari penampilan fisiknya, belum tentu dia mencapai kesucian. Ya, tapi setidaknya kalau kita melihat seseorang yang tenang, menandakan dia punya kualitas dalam latihan. Ya, terlepas dia sudah mencapai kesucian atau belum. Ya, demikian. Sudah genap 3, apa mau ditambahin 4, 5, 6, 7, 8? Baik, saya akan menutup sesi tanya jawab Dhamma kelas pada malam hari ini. Selanjutnya, apakah Bante ingin menambahkan closing statement pada Dhamma kelas malam hari ini? Ya, Bapak Ibu sekalian, intinya kebebasan beribadah itu dijamin undang-undang. Pendirian rumah ibadah juga sudah dijamin undang-undang. Dan kita sebagai umat Buddha, ya, diakui oleh pemerintah. Kita diakomodir oleh pemerintah. Maka kita harus memaksimalkan kesempatan yang sudah diberikan itu dengan sebaik-baiknya. Wihara sudah dibangun, tidak ada pelarangan ibadah beragama Buddha, maka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan malas ke wihara, jangan malas belajar dhamma, jangan malas untuk praktik dhamma. Ya. Jadi meskipun kita belum sampai mencapai kesucian, setidaknya keyakinan kita, pemahaman kita kepada Buddha Dhamma Sangha itu semakin kuat, semakin kokoh, tidak mudah goyah, sehingga kita pun punya pegangan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan segala fenomena suka duka ini. Demikian, makasih.